Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, selamat pagi anak-anak solih solihah, anak-anak hebat kelas 3A, kelasnya Bu Ida. Oke, nah sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai, berdoa selesai. Nah anak-anak, hari ini kita belajar tentang fikih yang pada pertemuan kemarin kita sudah mengetahui tentang tata cara tayamum. Sekarang kita belajar tentang bagaimana caranya sholat bagi orang yang sakit ya. Oke. Nah, namun sebelumnya, apakah anak-anak sudah tahu apa itu sholat? Pintar, sholat adalah ibadah yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim atau orang Islam. Nah, namun bagaimana bila kita itu sedang sakit atau dalam perjalanan yang jauh yang tidak memungkinkan sholat dalam keadaan berdiri? Apa yang harus kita lakukan? Nah, pintar sekali. Allah memberikan kita rukhsah. Masih ingat kan artinya rukhsah? Rukhsah adalah keringanan. Jadi kita mendapatkan keringanan dari Allah. Nah, karena sholat itu sangat penting, kita tidak boleh untuk meninggalkannya. Ya, ada. Nah, bagi orang yang sedang sakit akan mendapatkan keringanan, yakni boleh sholat dengan cara duduk jika tidak mampu dengan berbaring, maka jika tidak bermantu, dia boleh mengerjakan sholat dengan cara terlentang. Nah, adapun tata cara sholat dengan cara duduk adalah sebagai berikut. Yang pertama, dalam posisi duduk di kursi, kepala tegak, kedua tangan lurus sambil berniat. Anak-anak bisa mempelajarinya di buku paket ya. Yang B, takbiratul ihram. Kemudian yang ketiga, duduk kedua tangan bersedekap membaca doa iftitah, surah Al-Fatihah dan surah Al-Quran. Kemudian yang keempat, rukuk dengan membungkukkan badan sedikit. Kemudian yang kelima, i'tidal dengan mengangkat kedua tangan, kepala dan badan tegak seperti semula. Kemudian yang keenam, sujud sambil duduk dengan menundukkan badan lebih rendah dari rukuk. Kemudian yang ketujuh, duduk di antara dua sujud, kepala tegak, kedua tangan di atas paha dan membaca bacaan duduk di antara dua sujud. Dan yang kedelapan, duduk tahiyat awal, kepala tegak, kedua tangan di paha. Kemudian duduk tahiyat akhir, kepala tegak, kedua tangan di paha juga. Dan yang terakhir adalah salam, menoleh ke kanan dan ke kiri sambil membaca salam. Nah, yang kedua adalah sholat dengan cara berbaring. Bagaimana? 1. Posisi berbaring miring ke kanan, kepala tegak, tangan lurus menghadap kiblat sambil berniat. Kemudian yang kedua, takbiratul ihram. Yang ketiga, kedua tangan bersedekap, kepala tegak, membaca surah Al-Fatihah dan surah dalam Al-Quran. Kemudian yang keempat, rukuk dengan menundukkan kepala sedikit, kemudian membaca bacaan rukuk. Yang kelima, i'tidal, kepala tegak seperti semula. Kemudian yang keenam adalah sujud dengan menundukkan kepala lebih rendah dari rukuk, kemudian membaca bacaan sujud. Yang ketujuh, posisi kepala tegap seperti semula saat duduk di antara dua sujud dan membaca bacaan tahiyat akhir. Nah, yang kedelapan, salam, menggerakkan kepala ke arah bawah dan atas sambil membaca salam. Kemudian yang ketiga adalah tata cara sholat dengan cara terlentang. Tata cara sholat dengan cara terlentang itu tidak jauh berbeda dengan sholat dalam posisi berbaring. Hanya saja nanti disesuaikan dengan posisinya tersebut. Nah, anak-anak sekarang sudah paham kan posisi atau tata cara dengan duduk, berbaring atau terlentang. Nah, sekarang anak-anak tugasnya adalah kerjakan. Sekarang aku bisa mengerjakan buku paket halaman 52 dan 53. Oke anak-anak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.